Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya terus kita syukuri. Salam salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Bahwa ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, khususnya kepada umat Islam, bahwa jangan sampai ada keraguan di antara kita terhadap kitab suci ini. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, yang mana kebiasaan kita adalah Quran hanya sebagai pajangan, Quran hanya kita taruh di atas lemari. Jarang sekali lembaran-lembaran itu kita buka dan baca dan tadabburi. Maka dari itu 14 abad yang lalu Allah sudah menantang seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa in kuntum fi raib, ya, jikalau engkau yang tidak percaya terhadap ini Al-Quran, ya masih ada keraguan padamu, maka katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bisurah. Tantangan ini sudah 14 abad yang lalu, namun sampai hari ini tidak ada yang mampu, yang bisa mendatangkan satu surah saja. Nah, oleh karena itu ini adalah Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, yakni di bulan ini Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu tentu tidak akan bisa datang dengan sendirinya, abrak-kadabrak lalu kita menjadi orang baik, tidak. Tetapi petunjuk itu kita harus baca, kita harus dekat, kita harus sering mentadaburi, sering bagaimana kita mendalami lalu merenungkan apa yang menjadi isinya, sehingga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu di 10 bulan suci Ramadan ini, terakhir daripada bulan suci Ramadan ini, maka mari kita mentadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran sebagaimana perintahnya, Iqra, bacalah, maka bacalah. Jangan sampai hanya sebagai pajangan. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, pesan Nabi. Hiasi rumah-rumahmu itu dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai rumah kita sepi dengan Al-Quran. Banyak sekali motivasi tentang bagaimana kita membaca Al-Quran. Di dalam hadis lain juga dijelaskan, mangkoro Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, fastazharo, lalu dia mendalami, dia mentadaburi, lalu dia merenungkan apa yang menjadi isinya, ya, fastazharo fahalla halalan, lalu dia mengikuti apa yang dihalalkan, faharrama haraman, lalu dia mengharamkan apa yang diharamkan, adkhalahullahu jannah, pasti dia masuk surga. Ini adalah petunjuk, ini adalah kalam Allah, satu-satunya perkataan Allah, firman Allah yang turun ke muka bumi ini, yang kita bisa baca langsung, lalu kemudian kita bisa amalkan. Nah, oleh sebab itu para pemirsa, mari kita mencintai Al-Quran. Mari kita kerahkan anak-anak kita untuk gemar membaca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, karena banyak sekali fadilah daripada kita dekat dengan Al-Quran. Hanya dengan Al-Quran anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang soleh. Ketika kita menginginkan anak kita yang soleh, maka dekatkan dengan Al-Quran. Jangan sampai ia habis waktunya hanya untuk main game, habis waktunya hanya untuk main smartphone. Sayang sekali, karena kebahagiaan orang tua itu adalah manakala melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Nah, maka dari itu para pemirsa di mana saja Anda berada, mari kita akhiri bulan puasa ini dengan gemar membaca Al-Quran, dengan terus mentadabbur Al-Quran, dengan terus mengamalkan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh ini Al-Quran sudah Allah mudahkan. Siapapun yang belajar Al-Quran Allah mudahkan. Siapapun yang menghafal Al-Quran Allah mudahkan.
Nah, sehingga fahal mim muddakir, tinggal siapa yang mau ambil bagian terhadap ini Al-Quran, ini mukjizat yang terbesar dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang seharusnya kita sama-sama menjaganya. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.